Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabarnya wabarakatuh. Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul kembali di webinar Angkasa Media Literasi. Khususnya hari ini webinar kita akan dipandu oleh moderator kita ada Mbak Cindy. Namun sebelumnya Vika mau nyapa Bapak Ibu semua nih, boleh dong dibantu hari ini yang datang webinar asalnya dari mana aja nih? Ada di room chat ya, boleh kita sapa-sapa dulu. Halo, saya dari Palembang. Yang pasti hari ini banyak dari Palembang ya kayaknya. Iya, Mbak. Ya, karena webinar kita hari ini spesial banget dari Universitas Negeri Palembang ya. Jadi pastinya hari ini webinar kita banyak dihadiri oleh peserta yang berasal dari Palembang. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik, Pagi. karena peserta sudah bergabung di webinar hari ini, maka langsung saja kita mulai untuk webinarnya. Bismillah akan dipandu langsung oleh Mbak Cindy. Langsung saja kepada Mbak Cindy dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Aldi, Mbak Grafika atas kesempatannya. Izin saya ambil alih. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Cindy Aprilia Faiza. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu Bapak Ibu selama kegiatan webinar kita berlangsung. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar nasional di pagi hari ini. Yang saya hormati kepada Bapak Pimpinan CV Angkasa Media Literasi beserta jajarannya, yang saya hormati kepada Bapak narasumber hebat kita, beliau bernama Bapak Novikar Saputra, Idli SPMSI. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu dan bahkan rekan-rekan yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan webinar di pagi hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya untuk membacakan tata tertib kegiatan webinar kita sebelum berlangsung. Yang pertama, dimohon untuk Bapak Ibu mengaktifkan kameranya serta menonaktifkan audionya agar kegiatan webinar kita dapat berjalan dengan lancar sehingga mempermudah panitia kami nantinya melakukan sesi dokumentasi. Yang kedua, untuk link absensi akan kami berikan setelah sesi tanya jawab berakhir. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengisi link absensi, dimohon untuk memperhatikan fitur room chat-nya dan mengisi datanya agar mempermudah panitia kami nantinya untuk membuatkan sertifikatnya. Yang ketiga, untuk materi, video, dokumentasi lainnya akan kami kirimkan melalui grup WhatsApp. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung nih ke dalam grup WhatsApp, dimohon untuk bergabung terlebih dahulu dan panitia kami sudah akan mengirimkan link grupnya melalui room chat. Dan yang terakhir, kami akan memberikan 1 sampai 3 pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber hebat kita. Dan pastinya bagi Bapak Ibu yang bertanya akan mendapatkan reward pulsa gratis serta berkesempatan mendapatkan diskon 10% setiap pembelian paket di penerbitan CV Angkasa Media Literasi. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya saya akan membacakan biografi singkat dari narasumber hebat kita, yang pastinya beliau bernama Bapak Novikar Saputra Idli SPMSI, yang lahir pada tanggal 6 November 1997 di Palembang. Beliau meraih gelar sarjana pertanian dari Universitas Taman Taman Siswa Palembang pada tahun 2021 dan melanjutkan pendidikan magisternya hingga lulus pada tahun 2024 di program studi ilmu tanaman.
Saat ini beliau berkarir sebagai dosen muda sekaligus dosen tetap di Fakultas Pertanian Universitas Taman Siswa Palembang, serta menjalankan usaha kebun hidroponiknya yang pastinya bernama SKY Hidroponik, dan aktif sebagai pemusik juga pastinya. Dalam bidang akademik, beliau juga dipercaya mengampu mata kuliah dasar-dasar agronomi, botani umum, nutrisi tanaman, ekologi umum, matematika, dan kimia dasar. Selain mengajar, beliau juga aktif melakukan penelitian dan menulis artikel ilmiah di jurnal nasional maupun terakreditasi, sehingga menjadikan salah satu akademisi muda yang sangat konsisten berkontribusi dalam pengembangan pertanian modern dan berkelanjutan. Nah, di sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Novikar atas kesempatannya menjadi pemateri di CV Angkasa Media dengan tema Sistem Pertanian Perkotaan. Semoga materi yang disampaikan oleh beliau dapat membuka wawasan kita serta menjadi inspirasi kita dapat mengaplikasikannya dengan baik. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita sapa-sapa narasumber hebat kita kepada Bapak. Selamat pagi, Bapak. Pagi Mbak Cindy. Eh, Gimana keadaannya, Bapak? Sehat? Oh, alhamdulillah luar biasa. Ini sangat sehat pada pagi hari ini Mbak Cindy. Alhamdulillah ya, Bapak. Baik, Bapak. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak ya, Bapak, untuk menjelaskan materi luar biasanya sambil menunggu penonton yang ingin masuk nantinya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cindy. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Boleh sekali, Bapak. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Cindy sebelumnya dan terima kasih juga untuk sambutannya yang hangat, yang luar biasa dan penuh semangat ya Mbak Cindy ya. Dan juga terima kasih nih kepada Angkasa Media Literasi yang pada hari ini telah memfasilitasi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia pada hari ini ya. Sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu nih. Nama saya Novikar Saputra Idli. Tadi ada sedikit kesalahan Mbak Cindy menyebutkan tempat saya bernaung nih. Tepatnya itu bukan di Taman Siswa Palembang, tapi di Universitas Palembang. Jadi taman siswanya nggak ada, cuma Universitas Palembang. Pada hari ini saya sangat senang sekali nih bisa hadir bersama Bapak Ibu di sini untuk berbagi tentang sesuatu yang tidak hanya ya bermanfaat untuk kita semua, tetapi juga menyenangkan, yaitu tentang urban farming atau sistem pertanian perkotaan, di mana bertani di tengah kota itu menjadi masa depan yang lebih baik ke depannya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui nih tentang urban farming itu sendiri apa, ini adalah suatu kesempatan yang bagus dan langkah awal untuk mendalami tentang urban farming itu sendiri. Namun, sedangkan bagi Bapak Ibu yang sudah mengenal urban farming, pada hari ini anggap saja sebagai bahan refleksi ya, dan juga sebagai bahan pengingat dan bahan konsistensi kita untuk selalu menerapkan akan pentingnya urban farming di sustainable living ya. Oke, sebelum saya lanjutkan nih, siapa sih di sini yang pengen makan sayur segar tanpa harus membeli mahal dan juga rumahnya lebih hijau dan adem, dan juga siapa sih yang ingin punya punya aktivitas yang menenangkan tetapi tetap produktif? Nah, pasti jawabannya semua di sini pasti kompak ya. Dari pertanyaan yang saya utarakan tadi, pasti semuanya pingin mempunyai rumah yang asri, sehat, segar, hijau. Ketika dipandang mata itu semuanya hijau, tidak hanya hijau, tapi mempunyai profit dan produktif ya. Nah, tidak hanya itu, urban farming ini juga ya sangat cocok kita terapkan di perkotaan karena uh, sangat
memiliki banyak manfaat, ditambah lagi di perkotaan itu banyak kebisingan ataupun ditambah lagi pencemaran udaranya ya kita tahu di perkotaan bagaimana, serta mungkin ada bapak ibu yang dekat-dekat ini akan memasuki masa bakti. Nah, urban farming ini sangat cocok nih dibuat sebagai kegiatan yang produktif dan memiliki profit yang lumayan sih kalau ditekuni secara giat. Oke, untuk Bapak Ibu yang belum paham nih apa itu urban farming, nah, ketika Bapak Ibu mencarinya atau search di browser, di Google ataupun pencarian internet lainnya, pasti gambarnya akan seperti ini. Pasti semuanya akan bermunculan tentang sayur-sayuran dengan sistem teknologi yang luar biasa sudah lebih maju ya. Ditambah lagi pasti keynote-nya seperti pemanfaatan lahan, ketahanan pangan, lahan sempit, bercocok tanam, serta sistem pertanian perkotaan. Nah, di slide ini kita mulai nih dari hal yang paling dasar terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya urban farming ini? Jadi urban farming ini adalah praktik budidaya, pengolahan, dan distribusi pangan yang dilakukan di lingkungan perkotaan. Jadi bukan hanya menanam di pot, tetapi sebuah sistem bagaimana ruang-ruang kecil seperti balkon, atap, halaman sempit, bahkan dinding kosong pun dapat kita ubah menjadi sumber pangan yang produktif. Nah, tidak hanya itu, urban farming ini sebenarnya sudah diterapkan pada zaman-zaman kuno yang dibuktikan pada zaman Babylon ya, atau sebelum 2000 sampai 1600 sebelum Masehi, yang itu dibuktikan dengan adanya Hanging Garden atau taman gantung. Itu merupakan awal mula dari urban farming. Nah, tidak hanya itu ya, urban farming juga menjadi cara bagi kita untuk kembali terhubung dengan alam walau alam meskipun tinggal di perkotaan. Nah, jadi banyak orang menganggap urban farming ini hanya sekedar kegiatan hobi. Padahal urban farming ini adalah suatu gerakan yang sangat-sangat manfaatnya untuk eh, kehidupan manusia. Ia menggabungkan teknologi, kreativitas, seni, dan pemanfaatan ruang terbatas menjadi sistem yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Kota yang padat ya, kita tahu bagaimana kota padat, panas, penuh tekanan, stres. Ini menjadi tempat yang lebih sejuk, hijau, dan sehat berkat dengan kota. Nah, ditambah lagi menghadapi perubahan iklim, kerawanan pangan ini, dan keterputusan dengan alam, pertanian perkotaan menawarkan solusi langsung yang memberikan harapan yang mulai di lingkungan sekitar terlebih dahulu ya. Nah, kita ikut memperbaiki rantai pangan, serta memperbaiki kualitas udara, dan mengurangi dampak perubahan iklim dan skala mikro ya. Kita tahu di perkotaan bagaimana udara yang eh, sudah tidak bersih. Dengan adanya urban farming ini, setidaknya kita memperbaiki udara di sekitar kita terlebih dahulu, dan menghasilkan eh, sayur-sayuran atau bahan pangan yang dapat kita pergunakan untuk diri kita dan keluarga kita sendiri. Nah, sekarang kita coba lihat ya datanya. Kenapa urban farming itu sangat-sangat penting. Jadi pertumbuhan penduduk sampai saat ini mencapai 2,4% per tahun. Di mana saat ini 55%-nya itu penduduk dunia tinggal di kota dan angka ini akan terus meningkat menjadi 68% pada tahun 2050. Nah, ditambah lagi di mana 79%-nya itu dari seluruh makanan yang diproduksi ditujukan untuk konsumsi di perkotaan. Apa artinya? Kota akan semakin padat, kebutuhan pangan makin besar, tapi lahan semakin sempit. Banyak faktor, banyak hal yang membuatnya sedemikian rupa, berkurangnya lahan pertanian, alih fungsi lahan,
dari pertanian menjadi perkebunan, dan faktor lainnya. Nah, sehingga urban farming ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu sekalian, untuk memperkuat ketahanan pangan lokal kita, agar kota tidak hanya bergantung sepenuhnya pada pasokan luar kota ataupun pasokan dari daerah penghasil sentra pangan. Nah, di Indonesia sendiri ya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2020 itu 56,7% kita bisa lihat dari grafik yang di slide ini, yang penduduknya tinggal di kota. Dan akan diprediksi pada tahun 2035 itu mencapai 70% penduduk Indonesia tinggalnya di kota. Tetapi namun ironisnya konsumsi sayur masyarakat Indonesia ini masih rendah. Ini bukan hanya cuma soal gizi, tetapi juga soal ketahanan pangan. Banyak faktor konsumsi sayur di Indonesia ini masih rendah, yaitu salah satunya masih kurangnya sosialisasi nih tentang pentingnya konsumsi sayur, menanam sayur secara mandiri di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar rumah kita ataupun di pekarangan rumah kita. Nah, dengan adanya urban farming ini ya, bisa menjadi solusi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan sayur segar, sehat. Ditambah lagi nih kemarin booming-boomingnya bahan pangan terkontaminasi radioaktif. Jadi banyak masyarakat itu sedikit rada-rada ngeri loh. Jadi dengan adanya urban farming ini bisa menanggulangi hal kengerian tersebut, Bapak Ibu. Nah, ditambah lagi nih, sekarang mari kita lihat nih di dalam slide ini bersama sebuah diagram yang sangat penting untuk memahami kondisi sektor pertanian kita saat ini ya. Adalah sebaran faktor kurang pertanian petani menurut generasi tahun 2023. Jadi selain faktor kurangnya sosialisasi tentang pentingnya menanam sayur di pekarangan, di sekolah-sekolah, faktor lainnya ialah generasi penerus pertanian yang semakin hari semakin berkurang. Bisa kita lihat dari grafik di slide ini. Mayoritas petani kita hari ini masih didominasi generasi yang sudah berusia lanjut ya, 40 tahun ke atas, di mana generasi X dan baby boomer itu memegang lebih dari 60% peran penting dalam menyediakan pangan kita setiap hari. Sementara itu kontribusi generasi muda, ya terutama generasi Z, ini masih sangat kecil, hanya 2,14%. Angka ini bukan untuk membuat kita khawatir ya, tetapi untuk membangkitkan semangat kita, membangkitkan semangat para pemuda. Mungkin ada seumuran sebaya saya di dalam webinar ini menjadi semangat agar bisa bertani ya. Tidak hanya itu, pertanian hari ini bukan lagi soal cangkul dan lumpur, tapi soal teknologi, kreativitas, seni, bahkan inovasi-inovasi yang diperlukan pertanian itu sangat dibutuhkan oleh negara kita ini. Ini saatnya di mana anak muda seperti saya dan rekan-rekan lainnya untuk maju nih, mengambil peran dan menunjukkan bahwa masa depan pangan Indonesia bisa ditentukan oleh tangan-tangan muda seperti kita ya, yang penuh energi dan ide baru. Jadi faktor lainnya kenapa urban farming ini diperlukan di perkotaan, ini salah satu faktornya yaitu berkurangnya petani-petani di desa. Karena kebanyakan anak muda itu lari ke kota untuk mencari pekerjaan yang notabene eh, mementingkan gaya ya. Jadi banyak anak muda itu tidak mau menjadi petani karena dia tidak pengen menjadi seperti ayah dan ibunya. Padahal dengan menjadi seorang petani itu seorang pahlawan sih menurut saya karena dia menghidupkan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Tanpa adanya petani, kita manusia tidak akan pernah hidup ya. Nah, selanjutnya kita lihat nih, apa nih tantangan terbesar pangan di perkotaan, di mana harga pangan ini mudah naik. Mungkin Bapak, Ibu, Ibu-ibu
sering merasakannya ketika berbelanja di pasar, tiba-tiba pangan ini naik, tiba-tiba pangan turun, tiba-tiba melonjak drastis, terus ketergantungan pada pasokan luar kota ya, perkotaan itu sangat tergantung pada pasokan luar kota. Selanjutnya adanya food desert, yaitu akses pangan di wilayah tertentu. Selanjutnya ada kualitas pangan ini tidak selalu terjamin, limbah pangan meningkat karena pasokan tadi dari sentra pangan, daerah sentra pangan ke perkotaan itu biasanya membutuhkan waktu yang sangat panjang, bahkan jauh, sehingga pangan yang dihasilkan itu banyak eh, menjadi sampah, apalagi pada sayur-sayuran. Tidak hanya itu, perubahan iklim mengancam produksi, pola makan masyarakat semakin tidak sehat karena kita tahu eh, dan kita tidak mengetahuinya apakah pangan ataupun sayur-sayuran yang kita makan itu eh, sehat atau tidak, terkandung residu pestisida atau tidak, ya kan? Jadi dengan urban farming tidak akan langsung menyelesaikan semuanya, tapi ia memberikan solusi nyata dalam lingkup rumah dan komunitas kita sehingga eh, tantangan pangan perkotaan ini bisa teratasi dan ketakutan, sekali lagi ketakutan akan pangan yang tidak sehat itu bisa diselesaikan ya. Nah, ada pun beberapa manfaat dari urban farming itu sendiri. Yang pertama itu ada manfaat ekologis. Ah, manfaat ekologis urban farming ini sangat besar. Yang pertama sekali itu menurunkan suhu lingkungan itu sampai 1 sampai 5 derajat Celcius. Yang kedua itu mengurangi polusi udara dengan menyerap karbon dioksida. Dan yang terakhir itu mengurangi risiko banjir karena tanaman menyerap 50 sampai 60% air hujan. Kenapa demikian? Contoh nih, saya menerapkan sistem hidroponik tanpa naungan. Semua air yang saya pakai itu semuanya dari air hujan. Kecuali tidak hujan baru saya menggunakan air PDAM. Nah, jadi air hujan dapat kita manfaatkan. Kota juga memiliki banyak tanaman bukan hanya indah, tapi juga lebih sehat dengan adanya urban farming ini. Nah, selanjutnya itu ada manfaat sosial. Jadi urban farming juga punya dampak sosial yang luar biasa. Yang pertama, sebagai media edukasi anak-anak untuk mengenal lingkungan, juga mengurangi stres secara ilmiah. Rawat tanaman dapat menurunkan kadar kortisol 20 sampai 25%. Ini sudah banyak penelitian bahwasannya dengan merawat tanaman itu bisa menurunkan tingkat stres pada manusia. Tidak hanya meningkatkan atau mengurangi stres, juga meningkatkan interaksi sosial antar warga. Selanjutnya, menguatkan kebersamaan dalam komunitas. Jadi, urban farming itu bukan hanya soal tanaman, tetapi juga soal hubungan antar manusia. Jadi, banyak manfaat sekali dari urban farming ini. Dan selanjutnya itu ada manfaat ekonomi. Yang pertama, sistemnya sangat menguntungkan. Secara ekonomi, urban farming juga memberikan nilai tambah atau profit tambahan, di mana rumah tangga bisa menghemat pengeluaran sayur, pengeluaran tambahan, dan lain sebagainya. Urban farming juga menciptakan lapangan kerja lokal. Jadi ketika buat uh, urban farming dan itu bisa menjadi usaha kita, kita bisa membuka lapangan kerja bagi tetangga ataupun orang-orang sekitar kita ya. Serta produk yang dihasilkan memiliki nilai yang tinggi, bisa dikembangkan menjadi bisnis seperti hidroponik, bibit, konsultasi, ataupun workshop, hingga desain taman vertikal. Jadi 1 meter ruang pun bisa menghasilkan keuntungan. Jadi di sini bisa kita lihat ya data pertumbuhan ekonomi masyarakat dari urban farming ini setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan dari tahun 2020 nih. Ini hanya pertumbuhan pendapatan dari urban farming itu 5%. Dan di terakhir ini data yang terakhir itu ada di tahun 2024 itu
meningkat drastis menjadi 35% kalau kita berbicara soal data. Bagaimana manfaatnya ekonomi masyarakat dari urban farming ini. Dan tidak hanya itu ya, jadi pemerintah kita juga mendukung, bukan mendukung sih, tapi selalu menggalakkan gerakan urban farming ini atau gerakan menanam di pekarangan rumah atau gerakan pekarangan pangan bergizi. Salah satunya ada berita nih dari pertanian.go.id dan juga berita dari Kementerian Pertanian di mana Kementerian Pertanian dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sinergi program untuk menggerakkan pekarangan pangan bergizi. Jadi kolaborasi ini juga menunjukkan nih komitmen dari pemerintahan, terkhususnya dari kementerian, dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga, meningkatkan peran perempuan dalam pemanfaatan pekarangan, serta mendorong masyarakat untuk menanam pangan sehat dari rumah. Sehingga gizi yang didapat itu sempurna ya, terutama anak-anak kita ini banyak yang eh, kurang dalam mengkonsumsi sayur mayur. Nah, kalau tadi dari pemerintah pusat, dari kementerian, ini ada salah satu contoh penggalakan dari urban farming itu ada di Sumatera Selatan, terkhususnya di Kota Palembang. Jadi Gubernur Sumatera Selatan itu menyuarakan GSMP namanya, yaitu Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Jadi itu adalah ajakan bagi masyarakat Sumatera Selatan untuk menjadi mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya melalui pemanfaatan pekarangan, ruang kecil di sekitar rumah, setiap keluarga bisa menanam sayur, buah, dan tanaman sehat lainnya. Jadi gerakan ini bukan hanya tentang tentang menanam, tetapi tentang membangun kemandirian, mengurangi pengeluaran, dan memastikan keluarga mendapatkan gizi yang lebih baik. Nah, GSMP yang digalakkan oleh Pemprov Sumsel ini mengajak semua untuk bergerak bersama bahwa ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tapi seluruh masyarakat dengan langkah kecil ini, rumah kita bisa menciptakan perubahan besar untuk masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Khususnya di Kota Palembang ini sudah banyak diterapkan, apalagi di instansi-instansi Pemprov, eh, instansi daerah, pasti di semuanya pasti ada urban farmingnya itu. Nah, tidak hanya di Sumsel, ini ada salah satu di kota lain, yaitu ada di Palangkaraya di Kalimantan. Ini di mana gerakan pemanfaatan karangan mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan. Nah, jadi ada beberapa konsep dasar urban farming itu mencakup adanya seperti hortikultur, itu menanam secara bertingkat, adanya edible garden, kebun kecil yang bisa kita konsumsi, adanya hidroponik, menanam tanpa tanah, terus ada rooftop farm, kebun di atap rumah ataupun gedung, serta ada yang terakhir itu aquaponik, yaitu gabungan budidaya ikan dan tanaman di mana setiap konsep dapat diterapkan sesuai kondisi ruangan masing-masing. Jadi, ini merupakan konsep dasar dari urban farming atau sistem pertanian perkotaan. Nah, sekarang kita lihat lagi data penelitian global ya. Secara global, urban farming ini berkembang sangat pesat di dunia. Urban farming bisa memenuhi 10-30% kebutuhan pangan lokal, terkhususnya di perkotaan. Ada salah satu contohnya itu di Tokyo, Jepang, itu menghasilkan nilai ekonomi 2,23 triliun yen dari urban farming. Jadi ini memperoleh profit yang sangat tinggi ya dari urban farming itu sendiri. Tidak hanya di Tokyo, Jepang, di Tiongkok yang merupakan sentra dari urban farming juga, dia meluncurkan pertanian vertikal 20 lantai ini berbasis AI pertama di dunia. Jadi negara-negara maju itu sudah
lebih aktif menerapkan sistem urban farming ini. Tidak hanya itu, dari pasar hidroponik ini diperkirakan tumbuh hingga 4,53 miliar US dollar pada tahun 2009. Jadi sekali lagi profitnya mulai menanjak drastis dari sistem pertanian kota ini. Nah, data lainnya di mana pasar urban farming ini tumbuh dengan compound annual growth rate atau CAGR ini atau tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 5,8% selama periode perkiraan 2024 sampai 2031. Jadi pasar ini menyumbang 135,42 miliar US dollar pada tahun 2023 dan 140,87 miliar US dollar pada tahun 2024 dan akan diproyeksikan pada tahun 2031 mencapai 212,72 miliar US dollar. Nah, ini ada lagi pasar urban farming di Asia Pasifik selalu mengalami lonjakan setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai nanti diprediksi sampai 2031 ini akan selalu menjadi melonjak drastis. Nah, selanjutnya itu ada penelitian lain ya. Dari gambar ini menunjukkan ya pertumbuhan pesat dari vertical farming yang merupakan salah satu sistem pertanian perkotaan di tingkat global. Jika kita lihat grafik batang nih di bagian atas, nilai pasar vertical farming itu terus meningkat dari tahun 2019 sampai 2032 itu diproyeksi atau diprediksi mencapai 39,72 miliar US dollar pada tahun 2032. Nah, tahun 2024 saja nilainya sudah sekitar 6,37 miliar US dollar dan pasar ini diprediksi tumbuh sangat cepat dengan CAGR 25,7% mulai 2025 hingga 2032. Nah, sedangkan pada grafik sebelah kiri nih yang di bawah terlihat bahwa si indoor farming ini masih mendominasi dibandingkan outdoor. Hal ini menandakan bahwa teknologi rumah kaca, LED, dan sistem terkontrol semakin banyak digunakan pada vertical farming ataupun urban farming sendiri. Nah, sedangkan pada diagram lingkar di kanan bawah ini menunjukkan persebaran pasar secara regional di mana Asia Pasifik memegang porsi terbesar disusul Amerika Utara dan Eropa di mana ini menandakan ya bahwa negara-negara Asia termasuk Indonesia ini memiliki peluang besar dalam pengembangan urban farming. Jadi, secara keseluruhan dari data-data yang ada di slide yang sudah saya jelaskan menegaskan ya bahwa urban farming bukan lagi sekedar tren, tetapi menjadi sektor global yang terus berkembang dan menawarkan peluang ekonomi sangat besar, peluang profit yang sangat tinggi. Salah satunya contoh nih banyak pengusaha-pengusaha hebat global seperti Jack Ma baru-baru ini dia menghilang, rupanya dia menjadi seorang petani ataupun seperti Mark Zuckerberg dia berinvestasi di dunia pertanian. Menurut mereka dunia pertanian itu tidak akan merugi tapi akan terus berkembang katanya. Jadi banyak pengusaha-pengusaha hebat itu sudah banyak berinvestasi di dunia pertanian. Nah, ada beberapa nih tanaman, ada beberapa teknologi urban farming yang dapat kita terapkan ya di perkotaan. Yang pertama itu ada hidroponik. Hidroponik ini adalah teknologi paling populer di mana memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama bisa ditempatkan di mana saja, media tanam yang sederhana, pertumbuhan lebih cepat, hemat air, cocok untuk pemula, media tanamnya bisa berupa arang, sekam,
pasir, rock wall, ataupun kombinasi lainnya, batu, pecahan genteng, dan lain sebagainya ya. Jadi untuk memulai hidroponik ini bisa kita pilih tanaman berakar pendek dan cepat panen seperti selada, kangkung, bayam, pakcoy, kemangi, tomat, dan timun. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam nih sistem hidroponik yang mungkin bisa Bapak Ibu kenalin, yaitu ada yang pertama yaitu sistem air statis, yaitu yang pertama itu ada sistem Wick. Ini biasanya skala ruang kecil atau ukuran 1 kali 1 pun bisa kita gunakan sistem Wick ini. Jadi sistem Wick ini sistem yang paling mudah kita terapkan. Yang kedua itu ada sistem rakit apung. Yang kedua ada metode Kratky. Yang terakhir itu ada smart watering system. Ini merupakan sistem air statis atau sistem air yang tidak mengalir. Adapun juga sistem air mengalir, itu banyak sistemnya, itu ada NFT atau nutrient film teknik flow, aeroponik, ada sistem pasang surut, Dutch bucket, terus ada sistem tetes atau drip irrigation, ada deep flow teknik atau DFT, dan vertikultur hidroponik. Nah, jadi ada beberapa sistem air mengalir yang sering dipakai pada hidroponik itu ada NFT, ada DFT, ada sistem tetes, bahkan juga vertikultur itu sudah banyak digunakan oleh pegiat hidroponik. Nah, sistem selanjutnya itu ada vertikultur. Jadi vertikultur ini memanfaatkan ruang secara vertikal ya, cuk balkon sempit, samping rumah, dinding kosong, pekarangan terbatas. Jadi vertikultur ini dapat dimanfaatkan. Nah, dengan vertikultur ini sendiri, hasil panen kita bisa meningkat 2 sampai 3 kali lipat dibandingkan menanam secara horizontal. Karena apa? Karena space untuk tanaman meningkat karena tersusun ke atas dianya. Yang penting pencahayaan selalu tersedia untuk tanaman. Nah, selanjutnya itu ada sistem aquaponik. Nah, jadi aquaponik ini adalah sistem ramah lingkungan ya, yang menggabungkan budidaya ikan dan tanaman yang memiliki keunggulan dia hemat lahan, produksinya ganda, yaitu kita bisa mendapatkan sayur plus kalian ikan, di mana nutrisi yang digunakan untuk tanaman itu berasal dari limbah ikan itu sendiri, serta bebas bahan kimia. Jadi sangat cocok untuk sustainable living atau kehidupan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada sistem aeroponik. Jadi aeroponik ini adalah sistem canggih ya, di mana akar tanaman menggantung dan disemprotkan karbon nutrisi. Itu keunggulannya efisien, nutrisi yang dibutuhkan itu langsung ke tanaman, pertumbuhan sangat cepat, cocok untuk tanaman premium, banyak digunakan dalam vertical farming modern, serta teknologi ini yang dipakai di banyak negara maju. Jadi aeroponik ini banyak digunakan di negara-negara maju. Nah, selanjutnya itu ada smart farming. Nah, jadi urban farming ini kalau terus meningkat, terus didalami, nanti akan eh, adanya smart farming di mana menggabungkan IoT, sensor, dan teknologi digital yang memiliki manfaat seperti tanaman bisa dipantau dari jarak jauh menggunakan Android, penggunaan air dan nutrisi lebih efisien, deteksi masalah lebih cepat, produksi lebih optimal, serta di mana smart farming ini membuat urban farming semakin modern dan presisi. Dan selanjutnya itu ada microgreen dan kecambah. Siapa sih yang tidak kenal dengan kecambah ya? Jadi microgreen adalah tanaman muda yang ditanam di tray, dangkal, dan dipanen dalam 7 sampai 14 hari. Jadi sistemnya sangat sederhana, benih ditebar di atas media tipis seperti tanah, kokopit, atau tisu basah.
Kemudian disiram ringan dan diberi cahaya yang cukup, tanaman tidak dipindah ke pot lain, langsung dipanen ketika daun pertama muncul. Nah, sedangkan kecambah ini sering yang kita makan, yaitu sangat mudah untuk dibudidaya ya, karena tidak membutuhkan tanah, hanya air dan wadah. Umumnya dilakukan pada biji kacang hijau, kedelai, kubis merah, dan hasil kecambah yang sangat segar bisa dikonsumsi rumah tangga maupun bisa dijadikan profit bagi kita sendiri. Nah, microgreen dan kecambah ini juga merupakan budidaya yang sangat hemat tempat dan memiliki nutrisi sangat tinggi ya, dan cepat tumbuh sehingga cocok untuk urban farming, edukasi, dan usaha rumahan. Nah, adapun jenis-jenis tanaman yang dapat digunakan pada sistem urban farming itu di sini saya buat ada 4 kategori. Yang pertama itu ada tanaman hias seperti anggrek, aglonema, anthurium, mawar dan lain-lain. Mungkin ibu-ibu nih sudah menerapkannya urban farming pada uh, floriculture. Mungkin ada yang menanam aglonema, anggrek, ini sudah termasuk dalam budidaya sistem pertanian perkotaan. Selanjutnya itu ada tanaman sayur daun seperti kangkung, selada, sawi, bayam, dan lain-lain. Ini merupakan tanaman yang sangat mudah untuk dibudidayakan pada sistem urban farming itu sendiri. Nah, ada lagi tanaman sayur buah seperti cabai, paprika, tomat, dan lain-lain. Ini dapat dikembangkan di pekarangan rumah. Dan selanjutnya itu ada tanaman buah seperti melon, semangka, dan stroberi. Jadi Bapak Ibu bisa memilih ya sesuai kebutuhan konsumsi maupun potensi bisnis tanaman yang mana mau ditanam sebagai uh, pemanfaatan pekarangan rumah dari Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya bagaimana sih peluang usaha urban farming itu sendiri? Jadi urban farming saat ini tadi sudah saya jelaskan ya, sudah banyak data yang sudah saya tunjukkan. Jadi urban farming ini bukan lagi sekedar aktivitas hobi menanam di rumah, tetapi telah berubah menjadi industri baru ya yang membuka begitu banyak peluang bisnis di mana permintaan masyarakat terhadap pangan segar, sehat, dan bebas pestisida itu terus meningkat. Namun, ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang. Adanya alih fungsi lahan, berkurangnya petani-petani, tidak adanya generasi yang melanjutkan pertanian. Nah, inilah celah besar yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku dari penerapan urban farming itu sendiri. Nah, dari sisi produk, sayuran hidroponik premium memiliki nilai jual yang tinggi karena kualitasnya konsisten, bersih, dan aman, sehingga banyak restoran, hotel, hingga catering yang membutuhkan pasokan rutin. Apalagi sekarang adanya MBG di perkotaan, ini sebagai profit juga bagi pegiat urban farming, khususnya hidroponik, dan lain sebagainya, untuk menambah lagi pendapatannya di urban farming ini. Selain produk, peluang jasa juga sangat luas untuk urban farming ini. Jadi banyak keluarga, kantor ingin memiliki edible garden, namun tidak tahu harus mulai dari mana ya. Nah, disinilah jasa instalasi hidroponik dan vertikultur ini menjadi sangat dibutuhkan. Jadi orang-orang banyak mencari-cari pegiat-pegiat hidroponik, pegiat-pegiat urban farming untuk membuat perkarangan mereka atau perkarangan masyarakat yang membutuhkan menjadi lebih produktif lagi. Nah, tidak hanya itu, industri pendukungnya pun tumbuh pesat. Penjualan bibit-bibit, nutrisi, media tanam, dan peralatan menjadi bisnis yang terus bergerak. Bahkan pelatihan, workshop, dan kelas urban farming kini menjadi kegiatan edukasi ya yang diminati berbagai komunitas
seperti sekolah, universitas, bahkan hingga perusahaan-perusahaan dan instansi-instansi kepemerintahan. Tidak hanya berhenti di situ saja ya, tren seperti dekorasi hijau ini membuat bisnis tanaman hias dan vertical garden berkembang pesat terutama untuk hotel, kafe, perkantoran yang ingin menghadirkan suasana alami, sejuk, dan sehat. Jadi dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kesehatan, keberlanjutan, dan kualitas pangan, peluang usaha urban farming ke depan akan semakin luas. Jadi siapapun yang memulai hari ini berada selangkah lebih maju menjadi bagian dari masa depan pertanian perkotaan yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan ya, dari seluruh materi yang telah kita bahas hari ini, kita dapat melihat bahwa urban farming ini bukan hanya sekedar solusi semata untuk memenuhi kebutuhan pangan kita di tengah keterbatasan lahan, tetapi juga sebagai peluang besar untuk menciptakan nilai ekonomi, meningkatkan kesehatan keluarga, membangun lingkungan yang lebih hijau, sehingga dan juga menciptakan kesehatan mental yang lebih baik lagi. Nah, urban farming memberikan kita kesempatan untuk mandiri, kreatif, inovatif, mulai dari pekarangan kecil di rumah hingga menjadi sebuah usaha yang berdampak bagi masyarakat. Ingat ya, satu tanaman kecil hari ini adalah langkah besar menuju ketahanan pangan kota di masa depan. Jadi semoga materi ini dapat menginspirasi kita semua untuk mulai bergerak, menanam, dan menciptakan perubahan dari rumah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya ya dan partisipasinya. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi dengan materi yang lebih spesifik lagi mengenai sistem yang dapat digunakan pada urban farming ini. Mungkin nanti bisa difasilitasi lagi oleh eh, Angkasa Media Literasi. Dan terakhir, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya dari pemaparan ataupun terdapat kata-kata yang tidak sesuai dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Novikat Saputra atas materi yang luar biasa, penuh inspiratif dan sangat jelas mengenai sistem pertanian perkotaan ya Bapak. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand-nya, mengaktifkan kamera dan audionya. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, mohon izin Bapak, saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui room chat ya Bapak. Hmm? Untuk pertanyaannya dari Bapak Samsul Fajarudin, izin bertanya Bapak, bagaimana cara memulai urban farming dengan modal yang minim, terutama untuk Gen Z yang masih kuliah atau saat ini tinggal di perantauan Bapak? Oke, baiklah. Iya. Boleh langsung dijawab, Mbak? Boleh Bapak? Oke. Yang pertama sekali harus memulai dengan niat, Mbak Cindy. Yang pasti untuk memulai sesuatu itu harus dengan niat ya. Yang pertama, yang kedua, untuk modal yang minim bisa. Salah satunya dengan menerapkan sistem WIC. Sistem WIC itu bisa menggunakan wadah styrofoam bekas buah. Itu bisa diterapkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang eh, di perantauan ataupun pekerja di perantauan. Ini sangat mudah diterapkan walaupun modal minim sekalipun. Jadi urban farming itu
tidak hanya menggunakan modal besar, modal minim pun bisa. Nah, untuk memulainya lagi, itu yang pertama sekali sudah saya jelaskan, itu niat. Yang kedua, konsistensi dalam belajar. Dan yang terakhir, harus diterapkan. Jadi tidak hanya belajar, dipikirkan, dan digerakkan. Mungkin itu Mbak Cindy jawaban dari saya. Baik, terima kasih ya Bapak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bapak dari Ibu Kaila Aristi. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Kaila. Saya sangat tertarik dengan pertanian, namun saya nggak punya waktu untuk mengurus tanaman karena kesibukan dalam bekerja. Saat ini saya sedang tinggal di kos dengan luas yang sangat minim. Izin bertanya Bapak, tanaman apa yang benar-benar realistis untuk ditanam di ruangan yang kecil tanpa peralatan yang mahal Bapak? Dan bagaimana cara kita merawat tanaman jika jadwal jadwal padat kerja dan aktivitas lain sehingga sering lupa untuk menyiramnya? Baik Oke, Bapak. baik. Oke, baik. Tadi uh, dari beberapa sistem urban farming yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada namanya sistem hidroponik ya. Siapa Mbak Kaila? Jadi ada beberapa sistem. Terus sistemnya itu bisa ditaruh di tempat sempit sekalipun. Tadi sudah saya jelaskan itu ada salah satunya sistem wick itu bisa digunakan untuk pemula. Nah, untuk menyiram, untuk hidroponik itu tidak perlu disiram. Cukup dilihat sesekali apakah airnya habis. Jadi nggak mungkin lah Betul. bekerja 24 jam kan. Pasti ada space waktu untuk melihat tanaman apakah air ini sudah habis. Jadi hidroponik itu dia penggunaan tanah tidak ada, tapi dia menggunakan medianya air sebagai media tumbuh. Jadi tanaman itu langsung eh, tidak menggunakan tanah, tapi langsung medianya air. Jadi airnya itu bisa di stok langsung di dalam sistem wick itu sendiri. Nah, sistem wick itu bisa dibuat menggunakan ada baskom, bisa dibuat menggunakan baskom, untuk tutorialnya itu sendiri itu banyak Mbak Kayla sudah bisa dilihat di YouTube, dipelajari dari internet itu sudah banyak. Jadi salah satu yang mudah, cocok dan untuk Mbak Kayla itu salah satunya sistem hidroponik seperti sistem Wick, Dutch Bucket ataupun DFT. Nah, itu salah satu uh, sistem urban farming yang cocok untuk orang-orang yang bekerja. Saya pun bekerja. Terkadang kebun saya tinggal dan terkadang 2-3 hari tidak saya lihat karena airnya tercukupi. Nah, gitu. Gitu Mbak Kaila. Itu jawaban dari saya Mbak Cindy. Alhamdulillah, terima kasih ya Bapak atas jawaban luar biasanya. Untuk pertanyaan terakhir nih Bapak, dari Bapak Sutra. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sutra, asal dari Kabupaten Empat Lawang. Izin bertanya Bapak, apakah nanti dengan adanya urban farming, ini dapat membunuh penghasilan dari petani desa? Bagaimana Bapak? Oke, oke, baiklah. Ini pertanyaan yang luar biasa sangat bagus ya Mbak Sini. Jadi apakah dengan adanya urban farming ini dapat membunuh petani desa ini sangat luar biasa. Ah, menurut berbicara data ya dan eh, fakta di lapangan bahwasanya itu tidak akan membunuh eh, sumber rezeki dari petani-petani desa. Karena apa? Pasokan pangan dari desa itu sendiri masih kurang ke desa ini, ke ke kota maksud saya. Jadi masih banyak kurangnya. Ya mungkin Bapak Ibu atau khususnya ibu-ibu sudah merasakan nih terkadang lonjakan naik seperti cabai, bawang, itu kan akibat kurangnya pasokan dari desa, dari petani desa. Jadi tidak akan membunuh penghasilan dari petani-petani desa. Kalau di sayuran, salah satunya yang paling langkah itu yaitu selada. Nah, jadi eh, itu terkadang defisit kebutuhannya di perkotaan itu lumayan banyak
terutama untuk pengusaha bisnis seperti restoran, hotel itu sangat membutuhkan sayuran seperti selada. Nah, untuk menutupi akan hal itu dibutuhkannya urban farming. Jadi sudah banyak di kota-kota besar itu menerapkan sistem urban farming untuk menutupi defisitnya kebutuhan pangan, terkhususnya sayur-sayuran di kota. Jadi tidak akan membunuh rezeki dari petani desa. Apalagi di petani desa itu sudah banyak berkurang dan alih fungsi lahan. Jadi tidak akan sama sekali mengurangi dari rezeki masyarakat atau petani di desa itu sendiri. Terima kasih. Itu mungkin saja jawaban dari saya, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak atas jawaban pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah menonton webinar kita. Semoga atas jawaban dari Bapak dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dengan baik oleh peserta webinar. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Novikar Saputra Irtli SPMSI atas materi yang begitu jelas, kayak wawasan dan mudah dipahami. Penjelasan yang disampaikan tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi bagi kita semua dan sudut pandang bagi kami dalam memahami pengembangan sistem pertanian di perkotaan. Semoga ilmu yang dibagikan bisa menjadi nilai manfaat bagi seluruh peserta ya Bapak. Dan di sini saya Cindy Aprilia Faiza, apabila ada salah kata saya mohon maaf ya Bapak. Terima kasih kepada Bapak atas materinya udah menyempatkan hadir dan semoga kedepannya Bapak bisa menjadi narasumber kami untuk berikutnya. Baik, karena sesi tanya jawab sudah berakhir, dimohon untuk Bapak Ibu mengisi absensinya ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Untuk Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kameranya serta memberikan senyuman terbaiknya. Baik, izin saya pandu ya Bapak Ibu. Saya mulai. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya, Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kameranya dan berikan senyuman yang terbaiknya. Izin saya pandu. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya, Bapak Ibu mohon untuk membuat seperti ini ya Bapak Ibu. Literasi, salam literasi. Baik, izin saya pandu ya Bapak Ibu. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Novikar atas materi luar biasanya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan materi dari Bapak Novikar dari awal hingga sesi tanya jawab berakhir. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada Mbak Nurafika untuk selanjutnya. Pada Mbak Nurafika dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih untuk Mbak Cindy yang sudah memandu acara webinar pada pagi hari ini. Terima kasih juga Bapak sudah menyampaikan materi yang begitu luar biasa. Sebelumnya izinkan Pika untuk menyampaikan beberapa produk yang kita jual di Angkasa Media Literasi. Jadi kita ada beberapa paket penerbitan nih untuk Bapak Ibu semua yang membutuhkan bantuan penerbitan buku. Jadi kita ada paket untuk Bapak Ibu yang memang sudah punya naskah, ada ekonomis dan premium khususnya.
Mudah banget caranya, nanti langsung aja hubungi admin kami. Ada nomornya di bawah ya Bapak Ibu, mungkin bisa dicatat atau nanti kita tuliskan juga di room chat ya nomor admin kita. Terus juga untuk Bapak Ibu yang belum punya naskah, kita ada paket konversi di mana Bapak Ibu bisa nih menerbitkan buku dengan cara mengubah file skripsi, tesis, disertasi, jurnal, laporan pengabdian untuk dikonversi menjadi buku. Biayanya sangat affordable dan caranya juga sangat mudah. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal hubungi saja admin kita. Kemudian ada paket spesial juga, ada paket VIP, di mana Bapak Ibu di sini nggak usah repot-repot nulis naskah, nanti dibantu sama tim profesional kita. Kita buatkan naskah sesuai dengan ketentuan dan keinginan Bapak Ibu semua. Jadi nanti bisa kita komunikasi lagi lanjut ya Bapak Ibu lewat nomor admin yang akan kita tulis di room chat. Atau nanti di grup juga ada nomornya. Nah, dan untuk hari ini spesialnya narasumber kita juga sudah menerbitkan buku bersama Angkasa Media Literasi. Sangat bersyukur dan merasa bangga sekali Bapak. Terima kasih sudah mempercayai Angkasa Media Literasi untuk menerbitkan bukunya. Ada buku dasar-dasar agronomi ya Pak ya yang sudah terbit, ISBN-nya juga untuk Bapak Ibu yang ingin memesan buku dasar-dasar agronomi. Nanti kita share ya link pembelian bukunya di grup webinar. Baik Bapak Ibu semua, sekali lagi Vika mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dan join di webinar hari ini. Kami ingatkan kembali untuk segera mengisi link absensi ya, karena sertifikat akan kami kirim sesuai dengan data Bapak Ibu yang sudah mengisi link absensinya, seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, salam hangat, terima kasih sudah bergabung di webinar hari ini. Sampai bertemu kembali di webinar Angkasa Media berikutnya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih. Silakan isi absensi terlebih dahulu ya Pak, Bu. Link absensinya ada di room chat ya, kami kirimkan kembali. Terima kasih Bapak. Oh, ada absennya. Ya. Nggak dikasih tahu. Gimana ini? Bisa nggak absen langsung ini dipencet? Silakan langsung diklik aja link absensinya Ibu. Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi. Tempat di mana buku bukan sekedar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan menghidupkan gagasan. Agronomi adalah fondasi utama dari dunia pertanian. Ilmu yang mengajarkan bagaimana tanaman tumbuh, bagaimana tanah dikelola, hingga bagaimana manusia bisa menghasilkan pangan secara berkelanjutan. Di tengah perubahan iklim, teknologi digital, dan tuntutan produksi pangan yang semakin besar, ilmu agronomi menjadi semakin penting untuk dipahami. Oleh karena itu, terdapat salah satu panduan terbaik adalah berjudul Dasar-Dasar Agronomi, karya Dr. Insinyur Asmawati, Novikar Saputra, Dr. Insinyur Railia Karneta, dan Dr. Mehana. Buku ini disusun oleh beberapa pakar di bidang pertanian, sehingga kontennya tersusun sistematis, terukur, dan berbasis referensi akademik. Sejak bab awal, pembaca langsung diperkenalkan pada definisi agronomi, ruang lingkup, serta urgensinya dalam pembangunan pertanian masa kini. Pembahasan dalam buku ini sangat luas, mencakup pengertian agronomi, sejarah perkembangan agronomi dari era kuno hingga era teknologi digital, serta peran agronomi dalam peningkatan produktivitas pertanian. Buku ini juga menjelaskan keterkaitan antara tanaman, tanah, iklim, air, teknik budidaya, pemupukan, hingga pengendalian hama dan penyakit. Dengan cakupan itu, buku ini bukan hanya teori, tetapi relevan dengan praktik di lapangan. Keunggulan buku ini adalah penjelasan yang runtut dan mudah dipahami. Setiap bab membawa pembaca untuk memahami konsep, lalu mengkaitkannya dengan contoh nyata dalam dunia pertanian, termasuk konsep pertanian
presisi, irigasi modern, adaptasi perubahan iklim, hingga perkembangan benih dan bioteknologi tanaman. Ilustrasi gambar, tabel, dan visual pendukung juga membuat pembelajaran menjadi lebih komunikatif. Selain itu, buku ini juga menekankan bahwa agronomi bukan sekedar teknik bercocok tanam, melainkan sistem ilmu yang memadukan manajemen sumber daya alam, pemanfaatan teknologi, dan keberlanjutan ekologi. Penulis mampu menghadirkan perspektif bahwa agronomi adalah ilmu strategis untuk ketahanan pangan, terutama di era perubahan iklim dan tantangan pertanian global. Buku ini cocok digunakan oleh mahasiswa pertanian